pertama yang kita siapkan yaitu bahan untuk pembuatan vitamin atau fermentasi untuk ayam atau unggas. Yang pertama kita siapkan bahan-bahannya ya. Kita pakai bahan-bahan dari sekitar rumah saja. Tidak perlu terlalu banyak pengeluaran untuk biayanya ya. Jadi seadanya yang ada di sekitar rumah teman-teman semuanya bisa dipakai. Yang pasti daun-daun atau bahan-bahan yang lainnya bisa bermanfaat. Yang pertama kita siapkan kunir atau kunyit. Di sini untuk kapasitas per 5 liter air ya. Per 5 liter air kita siapkan kunyit sebanyak 250 gram atau 2,5 ounce dengan fungsi antibiotik ya, multifungsi untuk kunyit ini. Kemudian yang kedua kita siapkan biji kayu mahoni 10 biji ya, dan 1 jari temu ireng atau temu hitam ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, temu ireng atau temu hitam. Fungsinya dua-duanya ini sama untuk anti malaria ya. Kemudian yang keempat kita siapkan bawang putih. Fungsinya ini hampir sama dengan kunyit, antibiotik, juga untuk penghangat pada saat ayam masih kecil. Ini beratnya perkiraan aja sekitar 1 ounce ya, atau satu bungkul. Kemudian yang kelima, bahannya kita ambil dari sekitar rumah ya. Ini adalah segenggam atau seikat daun mengkudu. Ini fungsinya untuk lumpuh atau biasa terjadi kelumpuhan pada ayam biar tidak mudah pengkor, untuk pencegahan kelumpuhan karena fokus pada tulang. Bisa pakai buahnya ya. Cuma untuk sistem fermentasi ini saya pernah memakai buahnya, prosesnya ternyata tidak jadi karena mungkin ada busanya ya, jadi fermentasinya tidak jadi, atau mungkin dari kesalahan saya sendiri tidak tahu. Tapi di sini saya mengambil amannya, saya pakai daunnya ya. Kemudian yang ke 6 saya pakai daun pepaya ya. Daun pepaya di sini sama 1 ikat. Ini fungsinya untuk pencegahan kolera atau berak putih, berak hijau. Di sini fungsinya. Kemudian yang ke-7 di sini kita pakai daun meniran. Fungsinya sama di sini, antibiotik, tapi di sini terutama fungsinya untuk pencegahan ngorok atau ayam cekrek ya, ayam ngorok. Di sini fungsinya di situ. Untuk daun meniran ini banyak sekali di lahan-lahan rumah sekitar atau di daerah tanaman tebu. Banyak sekali ini karena termasuk jenis rerumputan ya. Seperti ini daunnya, cirinya ada buah-buahnya seperti ini. Bisa dilihat, bisa dicari di tempat sekitar rumah teman-temannya semua. Kemudian yang ke-8 ini adalah daun sirih atau biasa disebut umumnya godong suruh. Di situ ini fungsinya sama seperti kunyit tadi, untuk antibiotik, untuk menetralisir semua bakteri-bakteri ya. Di sini sama 1 ikat semuanya ya. Ukuran 1 ikat untuk 5 liter air yang nanti akan
rebus. Kemudian yang kesembilan, tetap kita memakai bakteri dari E4 khusus untuk untuk ternak ayam, bebek, burung dan lain-lain jenis unggas ya. Teman-teman juga bisa memakai bakteri yang lain, terserah dengan merek apapun. Ini pemakaian dalam 5 liter air, nanti kita campurkan saat bahan-bahan yang sudah diseduh atau direbus tadi sudah dingin, baru kita campur dengan E4 sebanyak 250 ml per 5 liter air nanti campurannya. Kemudian untuk yang ke 10 bahannya, di sini saya pakai tetes ya, tetes tebu. Bisa diganti dengan air dengan gula merah bisa, tapi di sini kita memakai tetes tebu dengan perbandingan nanti sama dengan E4 yaitu 250 ml ya. Kemudian yang ke 11 kita pakai Yakult ya. Yakult ini untuk penambahan, untuk penyokong daripada E4, sama fungsinya untuk memperbanyak bakteri yang dibutuhkan saat fermentasi. Yakult per 5 liter air kita gunakan cukup 1 botol Yakult saja ya. Ini bukan ini ya, ini kopi untuk saya sendiri ini lupa tidak disisihkan. Ini tidak dicampurkan ya, ini untuk saya pribadi untuk ngopi, karena nih waktunya sudah malam ya, sempatnya memang pada saat malam ini kopi. Untuk jenis-jenis bahan seperti biji mauni atau temu ireng ini kan fungsinya untuk anti malaria. Apabila di dekat rumah teman-temannya tidak ada, bisa diganti dengan Butrowali, Sambiroto juga bisa, fungsinya juga sama. Saran saya untuk jenis yang pahit-pahit ini ya, jangan terlalu banyak karena nanti efeknya bisa beresiko pada ayamnya itu sendiri, karena efeknya panas ya, ini panas, jadi perbandingannya sedikit saja. Nah, setelah ini mari kita rebus dengan air ya. Untuk jenis kunyit ini bisa dirajang dengan geladi atau pisau, juga bisa diparut. Nanti di sini kita diparut aja karena kebetulan saya punya mesin parut. Kalau dirajang mungkin terlalu lama. Ya, mari kita lanjutkan. Dan ini ada yang tertinggal untuk penjelasannya, yaitu daun kelor atau moringa, nama latinnya. Bisa dilihat di Mbah Google untuk lebih lengkapnya. Fungsinya ini sama, yaitu multifungsi, termasuk juga antibiotik. Bisa dilihat juga di browsing ya. Yang pertama kita parut dulu kunyitnya di sini, sampai habis. Contoh aja dari sini settingnya ya, seperti ini. Sudah contoh aja, ini kunyitnya sudah agak banyak, dan kita parut temu irengnya ya, temu hitam satu. Ya, untuk biji mauni terserah, kita ikutkan saja, kita parut juga bisa, langsung direbus juga bisa, memang agak sulit. Kita campurkan semuanya bahan. Termasuk ini bawang putihnya kita juga parut jadi satu. Setelah semuanya
selesai baru nanti kita rebus bersama bahan-bahan atau dedaunan yang sudah kita siapkan tadi. Setelah kita parut semua bahan tadi, baru kita mulai perebusan ya. Yang pertama kita hidupkan dulu kompor biogasnya ya, karena di sini untuk perebusan saya memakai bahan dari biogas, dari kohe ayam juga, dari kohe puyuh kadang yang saya pakai, karena dari biogas pematiknya tidak bisa dihidupkan secara otomatis. Jadi kita hidupkan dulu seperti ini, kita hidupkan pakai korek api ya, ini biogas. Baru kita taruh kendi tempat airnya yang sudah kita masukkan air 5 liter air ya, kita masukkan 5 liter air di sini. Ini sudah masuk bahannya sebagian, yaitu meniran yang kita masukkan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lain. Ini yang sudah diparut tadi ya, termasuk bahan-bahan kunyit, bawang putih dan yang lainnya kita masukkan ke dalam air yang mau direbus ini. Kita masukkan semuanya bahan, termasuk daun suruh kita masukkan, daun mengkudu kita masukkan semuanya, kemudian daun kelor kita masukkan semuanya ya. Kita biarkan ini sampai nanti mendidih sampai mendidih. Kita tutup, pakai cobek atau cowek ya, sampai mendidih. Kita tunggu nanti sampai mendidih dan kita tiriskan. Setelah ini mendidih ya, baru kita angkat lagi dan kita biarkan tetap di dalam gendoknya sini ya, sampai besok pagi, menunggu sampai dingin ya. Kita matikan dulu kompor biogasnya. Nah, untuk kompor biogas nanti ada tutorialnya sendiri ya, nanti ada bahasannya sendiri mengenai biogas ya. Kita angkat, kita turunkan, kita taruh di sini sampai besok pagi. Setelah dingin besok baru kita saring ya, kita saring, kita diamkan sampai dingin, kita tutup agar uapnya tidak sampai keluar semuanya, khasiatnya tetap menyatu di dalam ramuan-ramuan. Kita lanjut proses selanjutnya. Saya akan memberikan dosis standar penggunaan fermentasi ini untuk 2 sendok makan atau 10 ml fermentasi dicampurkan ke dalam 10 liter air. Dan untuk takaran susu bubuk seperti ini kita gunakan sekitar 20 liter air, tapi semuanya tergantung dari teman-teman semuanya, tergantung insting kita masing-masing bagaimana kondisi ayam kita saat perawatan. Apabila masih kurang kita tambah dosisnya juga apa-apa. Ciri-ciri daripada kelebihan dosis yaitu kita lihat kohenya. Kalau kohenya basah atau becek atau melenyek, berarti dosisnya kelebihan, baru kita kurangi. Kalau kohenya bagus atau bisa dikatakan wungkul atau utuh,
itu sangat pas daripada dosisnya. Jadi untuk dosis tergantung daripada umur ayamnya tersebut. Mari kita lanjut ke ramuan yang tadi malam kita rebus, kita buka ya, karena sudah dingin, baru kita saring, dimasukkan ke keranjang plastik yang lubang-lubang dan ada saringannya di dalamnya. Ini ada kalengnya. Sampai habis, terus sampai bahannya jatuh semuanya. Dijatuhkan semuanya, Cak Mudin, biar semuanya ikut campur. Setelah kita saring di sini, kita goyang-goyang biar tuntas airnya. Untuk penyaringan bisa langsung setelah direbus saat panas boleh, karena pakai gendok ini sulit untuk menyuntek, menuang. Jadi saya saring setelah dingin. Untuk bahan perebusan bebas, pakai bahan apa saja, tujuannya tetap untuk mendidihkan, menguapkan air agar sari-sari atau kandungan dari bahan-bahan yang kita olah menjadi satu. Saringannya diambil, Cak Mudin. Nah, setelah itu kita saring lagi 2 kali ya, agar benar-benar bersih. Jadi bahan-bahan yang kotor atau sari-sarinya lah ini seperti ini tidak ikut nanti tercampur dalam proses fermentasi. Setelah kita saring 2 kali, air ramuan ini kita masukkan ke dalam jerigen dengan kapasitas 5 liter. Kita masukkan pelan-pelan, Cak Mudin. Terus sampai penuh 5 liter. Ini orangnya, Cak Mudin. Iya, tertib corona, pakai masker. Terus diisikan sampai habis. Seperti ini. Dan untuk ramuan-ramuan yang saya contohkan tadi bisa diganti sesuai dengan daerah masing-masing. Apapun bahan bisa digunakan. Yang pasti bahan-bahan itu atau dari daun-daun itu ada manfaatnya. Untuk lebih pahamnya bisa browsing di Google Map, bisa browsing ya. Dimanapun bisa browsing untuk mencari fungsi-fungsi atau manfaat dari alam sekitar. Nah, setelah itu kita masukkan EM4 ya, kita takar dulu dengan dengan gelas mineral. Perkiraan sekitar 250 ml atau 200 ml bisa, bebas, lebih pun nggak apa-apa, karena di sini sifatnya adalah natural, alami. Ya, ini E4 sudah kita takar sekian, karena ini gelasnya gelas minuman pop ice, jadi agak besar, diisi separuh. Kita masukkan ya dalam black ini. Iya, seperti ini. Kemudian kita takar lagi tetesnya sama dengan takaran perkiraan 250 ml atau 1/4 liter. Seperti ini. Sudah, kita masukkan lagi ke
dalam jerigen seperti ini, sampai nanti isinya kira-kira sangat pas ya, seperti ini takarannya. Udah, kemudian baru kita masukkan yang terakhir, yaitu Yakult untuk menambah. Tidak apa-apa, langsung masukkan untuk menambah atau menyokong bakteri-bakteri positif yang kita butuhkan. Nah, setelah itu, setelah semuanya dicampurkan, jadi untuk tetes, E4 dan Yakult kita campurkan setelah air rebusan tadi sudah dingin ya, jangan salah, nanti saat panas, apabila saat panas dicampurkan, bakterinya akan mati ya, nggak bisa. Kemudian kita tutup rapat ya, kita kasih plastik agar rapat, tidak ngowos. Nah, setelah ini kita taruh, ambilkan Cak Muhyiddin, ambilkan black merah yang sudah jadi. Setelah ini kita taruh sampai 1 minggu ya, sampai nanti fermentasinya jadi. Ambilkan tempat plastik ya, baki merah. Nah, setelah kita taruh di sini, kita cek ya, kita cek baki merah Cak Muhyiddin itu loh lah, itu kita cek sesekali, kita cek 1 hari 2 hari kita cek, khawatir nanti terjadi pelembung ya. Setelah nanti apabila melembung, kita buka untuk mengeluarkan gasnya agar tidak terjadi meledak nanti ya. Dan ini bisa dipakai setelah 1 minggu. Biasanya ciri-cirinya seperti ini ya, kita tuangkan di baki ini. Ciri-cirinya fermentasi yang sudah jadi ya, cirinya seperti ini, ada kayak ini warnanya putih, berang-berang, kerak-kerak putih ya, seperti kayak gajih. Jadi ini ada putih-putih seperti ini ciri-cirinya fermentasi jadi. Kemudian kita yang kedua, cirinya baunya ya, baunya agak harum, seumpama kita minum itu kita mau meminumnya, itu cirinya. Karena Cak Muhyiddin biasa memakainya untuk pemberian ayam, kadang ingin minum gitu loh. Kalau nggak jadi, gagal proses fermentasi, cirinya tidak ada putih-putih ini, kemudian baunya sangat menyengat, sangat busuk, mau muntah kalau nggak jadi ya. Sekian, apabila teman-teman yang minat bisa dicoba di rumah masing-masing. Jangan lupa like, subscribe-nya ya, agar saya terus bisa memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Ditunggu subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.